Kei Rapov. Kuhirup udara sore yang membuat pikiranku begitu tenang. Kawasan di kompleks ini sangat asri. Aku benar-benar nyaman tinggal di sini. Sudah sekitar setengah jam aku duduk sambil merenung, menunggu Kak Dinan yang belum juga pulang. Padahal dia bilang pekerjaannya sudah selesai sejak siang tadi. Tak lama kemudian, mataku langsung tertuju pada sebuah mobil yang bergerak cepat memasuki pintu gerbang. Aku pun langsung beranjak dari salah satu tangga teras yang sedang kududuki. Kulihat Kak Dinan turun dari mobil dengan wajah yang kusut. Apa dia punya masalah? Aku langsung menyebutnya, melangkah mendekatinya yang juga sedang berjalan mendekatiku. Langkah kami sama-sama terhenti ketika jarak kami sudah mencapai batas terdekat untuk bertegur sapa. Izinkan aku memelukmu beberapa menit. Aku benar-benar lelah, Kei. Dengan mudahnya tubuhku ditarik oleh Kak Dinan ke dalam pelukannya. Aku hanya bisa pasrah dan mengikuti maunya begitu saja. Beberapa kali kurasakan dia menghembuskan nafas panjang, membuat rambutku ikut bergerak-gerak kecil akibat hembusan nafas darinya. Sepertinya kamu perlu asupan gizi yang lebih banyak, Kei. Lain kali aku akan memaksamu minum susu 3 kali sehari. Belum sampai 30 detik Kak Dinan memelukku, dia kembali melepaskanku. Diamatinya tubuhku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, membuatku ikut-ikutan mengecek kondisi tubuhku karena terpengaruh kalimat yang menyeratkan protes dari Kak Dinan barusan. Memangnya aku anak kecil, harus minum susu 3 kali sehari. Entar kalau aku gendut, kamunya malah selingkuh lagi. Hahaha. Kok pembicaraan kita nyerempet ke tema selingkuh sih? Aku gak akan selingkuh. Tawa Kak Dinan terdengar renyah. Matanya terlihat mengecil saat kedua belah pipinya mengembang mengeluarkan tawanya barusan. Terus, cewek yang kamu bawa ke rumah kemarin siapa? Siapa namanya? Oh iya, Alexa kalau gak salah. Keira, aku boleh ngomong jujur gak tentang satu hal? Mataku melebar seketika saat kedua tangan Kak Dinan meraih pipiku. Rambutku juga ikut terbawa dalam himpitan tangannya yang sedang menyentuh kedua pipiku. Tinggi kami yang hampir sama sehingga aku tidak perlu susah-susah mendongak untuk menatap wajahnya. Tentang apa? Ujarku sok kalem sambil menaikkan sebelah alisku. Tentang Alexa. Sepertinya menarik, ujarku sambil menyunggingkan senyum kepadanya. Aku benar-benar tertarik dengan topik ini. Alexa masih merupakan sebuah misteri bagiku. Sebenarnya aku baru kenal Alexa di hari yang sama sewaktu aku mengajaknya ke rumah beberapa minggu yang lalu. Dan sebelumnya aku sudah bilang padamu kan, aku benar-benar bodoh dan tidak punya bakat sedikit pun untuk jadi pria hidung belang. Niatku untuk membuatmu makin membenciku malah terpatahkan begitu saja sebelum aku berhasil benar-benar menyakitimu malam itu. Bahkan sewaktu aku tidak menemukanmu di rumah, aku merasa sangat kehilangan. Tiba-tiba saja pikiran buruk menerjangku. Aku benar-benar payah untuk menjadi pria pendendam, Kei. Aku sedikit terkekeh. Ternyata benar dugaanku. Kak Dinan membawa Alexa ke rumah hanya untuk menyakitiku. Dan barusan apa dia bilang? Dia benar-benar merasa kehilangan saat aku tak ada di rumah. Beginikah cara pria dingin menyakiti wanitanya? Terpatahkan. Apa karena Alexa meninggalkanmu rencanamu jadi gagal begitu saja? Aku masih berusaha menerka apa yang ingin dia jelaskan kepadaku. Tapi kurasa tebakanku ini salah besar, karena aku yakin penyebab rencananya gagal adalah aku. Akulah yang menyebabkan dia tak mampu berpaling kepada wanita lain. Bukan, ditinggalkan Alexa, aku justru bersyukur. Karena aku langsung sadar kalau dari dulu aku memang benar-benar gak pandai bersikap hangat ke wanita. Kecuali ke kamu. Yap, kamu adalah pria paling jujur yang pernah ku kenal, Kak. Dengan gampangnya kamu mengatakan keadaan yang sebenarnya kepadaku. Aku benar-benar beruntung ketika dipaksa menikah dengan pria sebaik dirimu. Mataku makin membulat setelah mendengar pengakuan penting dari suamiku ini. Tuhan benar-benar berpihak kepadaku di dalam situasi ini. Terbukti dengan gamblangnya, Kak Dinan melakukan pengakuan dosa kepadaku. Terus, apa yang membuat rencanamu gagal? Aku masih berusaha mengorek setelah mendengar pengakuannya.
Meskipun hatiku sudah tahu jawaban apa yang akan dia berikan kepadaku. Kamu. Kak Dinan tersenyum sambil mencubit hidungku dengan ibu jari dan telunjuknya. Aku tersenyum tipis, berusaha untuk tidak terlalu menampakkan kebahagiaanku di hadapannya. Aku tak menanggapi jawaban singkat yang dilontarkannya kepadaku barusan. Cepat-cepat kuraih tangannya untuk segera masuk ke rumah. Hari sudah mulai senja. Sudah saatnya kami masuk ke dalam. Sudah hampir 6 bulan kita menikah. Waktu berjalan begitu cepat ya, Kay. Perkataan Kak Dinan barusan membuatku mengurungkan niat untuk segera beranjak ke dapur menyiapkan makan malam untuknya. Kulihat dia tampak sangat nyaman ketika merebahkan badannya yang lumayan panjang di sofa. Semenjak bendera perdamaian kami sudah berkibar, kami memang terlihat sangat akur. Kak Dinan sudah kembali menjadi dirinya yang dulu. Kak Dinanku sudah benar-benar kembali setelah begitu banyak rentetan badai yang menerpa rumah tangga kami. Apa kita harus merayakan dengan candlelight dinner seperti kemarin lagi? Tanyaku sambil berjalan menghampiri sofa, lalu duduk bersila di lantai tepat di samping Kak Dinan menelentangkan badannya. Jadi, kamu mau mengajakku candlelight dinner? Ujarnya sambil menuntun tangan kananku ke dadanya. Memangnya wanita boleh mengajak pria candlelight dinner? Ya, khusus untuk pria dingin sepertiku mungkin boleh. Baiklah, suatu saat, kalau badai yang sedang menerpa kita sudah benar-benar berlalu, aku akan mengajakmu candlelight dinner. Benarkah? Kalau badai ini tidak pernah berlalu, apa kamu akan tetap mengajakku? Lagi-lagi Kak Dinan melontarkan pertanyaan yang membuatku was-was. Aku benar-benar bingung dengan sikapnya saat ini. Dari setiap perkataan yang dilontarkannya kepadaku, semakin bertambah daftar pertanyaan yang kusimpan untuknya. Kak, aku betul-betul bahagia waktu kamu mau menerima aku lagi. Bahkan meskipun aku gak pernah tahu gimana sebenarnya perasaan kamu kepadaku, aku tetap bersyukur karena kamu tetap membiarkan aku di sisimu saja sudah merupakan anugerah untukku. Aku gak peduli perasaanmu padaku itu bagaimana. Aku juga gak peduli dengan dendam yang kamu simpan untukku dan keluargaku. Karena yang aku tahu, kalau aku terus bersamamu, aku akan selalu merasa bahagia. Tapi aku minta satu hal, Kak. Jangan pernah bicara yang enggak-enggak seperti tadi lagi ya. Aku yakin badai ini pasti akan berlalu. Karena segelap-gelapnya malam, pasti akan diusir oleh fajar kan? Aku benar-benar sudah tidak tahan dengan setiap lontaran kalimat yang membuat ngeri yang diucapkan Kak Dinan sejak beberapa minggu yang lalu. Aku merasa tertekan dan takut ketika harus mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Kak Dinan pun mengangguk sambil beranjak dari sofa tempat dia berbaring. Ya sudah, kamu mandi Gi, biar ku siapkan makan malam. Sepertinya aku punya tugas lain yang lebih penting daripada mandi. Kak Dinan pun berdiri, kemudian pergi ke dapur meninggalkanku sendirian di ruang keluarga. Apa yang ingin dia lakukan? Apa dia ingin menggantikanku memasak malam ini? Kamu tunggu aja di sini, aku akan segera kembali. Ketika aku hendak menyusulnya, Kak Dinan malah menyuruhku untuk tetap duduk di ruang keluarga. Aku pun mengiyakan perintahnya. Sebentar-sebentar, aku menoleh ke arah dapur. Namun sama sekali belum tampak batang hidung Kak Dinan. Sesaat kemudian, aku terkekeh ketika dia membawa segelas susu untukku. Jadi, inikah yang dianggapnya lebih penting daripada mandi? Kenapa dia selalu menghukumku dengan sikapnya yang selalu labil padaku? Kadang dia terlihat begitu hangat, tapi kadang dia juga tidak mengacuhkanku. Dengan sikap manisnya, dia bisa menerbangkanku ke langit ketujuh. Tapi sikap dinginnya juga bisa menghempaskanku kembali ke bumi. Perasaannya kepadaku terlalu abstrak untuk kutebak. Minum Gih, harus dihabisin. Oke, mungkin aku memang benar-benar kurus di matanya. Dan tentunya, dengan rela aku meminum susu yang sudah dengan sengaja dia buatkan untukku. Memangnya aku benar-benar kurus ya, Kak? Tanyaku ingin mendengar jawaban jujur darinya sekaligus memastikan tentang berat badanku yang turun drastis. Iya, maaf ya, aku sudah bikin kamu susah, bikin kamu memikirkan banyak hal. Besok-besok biarkan aku aja yang memikirkan masalah kita ini.
Jawabnya datar sambil terus mengawasiku agar segera menghabiskan susu yang sudah dibuatkannya. Kak, seandainya kamu mau mengalah sedikit, mau menghapus dendam masa lalu itu pelan-pelan, aku yakin masalah kita akan cepat selesai. Kita sudah berada dalam dimensi yang berbeda dengan orang-orang di masa lalu itu. Percuma saja kan kalau kita terus membesar-besarkan perkara masa lalu itu, karena mereka juga tidak akan pernah bersama kita lagi di masa depan. Mungkin ini kesempatanku untuk bicara baik-baik dengan Kak Dinan. Kesempatanku untuk mengungkapkan isi kepalaku. Aku ingin sekali meluapkan masalah yang terjadi di masa lalu dan menata masa depan bersamanya. Mudah-mudahan Kak Dinan bisa menjernihkan pikirannya setelah mendengar penjelasan dariku. Sebelumnya, aku memang sempat berpikir akan menghapus semuanya demi kamu, Kay. Pelan-pelan menghapus kisah pahit itu dengan menatap masa depan bersama kamu. Tapi ternyata rencana itu gak semudah yang aku bayangkan. Jujur, sewaktu melihat wajahmu saja, mau tidak mau, aku jadi ingat kekejaman dari kakekmu lagi. Ini memang bukan salahmu atau orang tuamu. Tapi entah kenapa, aku merasa perasaan itu terus menghantuiku. Kulihat Kak Dinan tampak tak sanggup meneruskan pembicaraan ini lagi. Aku benar-benar sedih ketika harus mendengar kejujuran yang pahit dari Kak Dinan barusan. Ternyata akulah yang membuatnya menderita selama ini. Dengan keberadaanku di sisinya, dengan melihat wajahku setiap harinya, Kak Dinan merasa tersiksa dan harus mengingat kekejaman keluargaku terhadap keluarganya. Aku bisa memaklumi itu. Aku mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Perasaan gundah benar-benar menguasainya saat ini. Aku ngerti bagaimana perasaanmu, Kak. Aku benar-benar ngerti. Andai saja aku tidak lahir di keluarga Adinata, mungkin aku sudah hidup bahagia sama kamu. Aku berusaha menenangkannya, mendamaikannya dengan ulusanku di punggungnya yang kekar. Aku benar-benar tidak tahu hal apa yang harus kulakukan untuknya. Apa aku harus pergi dari kehidupannya supaya bisa membuatnya tenang? Selama ini aku sudah egois karena lebih mementingkan perasaanku sendiri. Aku sama sekali tidak memikirkan betapa tersiksanya Kak Dinan saat aku terus mendesaknya dengan segala macam tuntutanku. Cinta kilatku yang begitu besar padanya sudah membutakan mata hatiku. Aku sudah salah menilai soal cinta. Cinta yang kumiliki untuknya saat ini adalah cinta yang egois, tanpa mau memikirkan kehancuran yang sedang dihadapinya karena harus menelan pil pahit soal masa lalu keluarganya karena perbuatan kejam keluargaku. Aku terus mendesaknya dengan pendirianku yang begitu teguh untuk terus berada di sisinya. Sepertinya aku memang harus benar-benar mengalah demi kebahagiaannya. Mungkin kalau aku menjauh, dia bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai. Tapi sayangnya, kamu memang terlahir dalam keluarga itu kan? Mungkin inilah takdir yang harus kita jalani, Kay. Aku melihat raut putus asa di wajah Kak Dinan. Aku pun memeluknya erat, sangat erat. Mungkin sudah saatnya aku mengalah, Kak. Cintaku kepadamu ternyata adalah cinta yang egois. Mengalah? Maksud kamu? Sepertinya ucapanku barusan membuat Kak Dinan terdorong untuk mendengar penjelasanku selanjutnya. Kayaknya kamu harus cepat-cepat mandi deh. Bau asam sudah bertebaran di sekitar hidungku. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan agar dia tidak menanyaiku lagi. Aku belum siap kalau harus menjelaskan panjang lebar tentang keputusan yang kuambil secara tiba-tiba ini. Biarlah semua ini kusimpan dulu, sampai aku benar-benar siap untuk pergi meninggalkannya. Benarkah? Aduh, maaf ya Kay, harusnya aku mandi dulu kali ya. Tampaknya Kak Dinan benar-benar terpengaruh dengan guyonanku. Dia langsung menciumi tubuhnya, padahal aku hanya bercanda. Dia masih tetap wangi kok, walaupun belum mandi. Kak Dinan adalah tipe orang yang suka menjaga kebersihan diri. Aku rasa, meskipun tidak mandi lebih dari 3 hari, dia tetap akan wangi. Nah, makanya kamu cepat-cepat mandi. Aku bakalan masak yang enak buat kamu. Oke, aku ke atas ya, tapi kamu juga harus habisin susunya. Iya Kak, iya. Ini juga lagi usaha buat ngabisinnya. Mataku terus mengikuti langkah Kak Dinan yang sedang naik ke lantai atas, sambil berusaha menghabiskan susu yang sudah dibuatkannya untukku. Ternyata dia benar-benar menyayangiku. Meskipun batinnya tersiksa saat melihatku, tapi dia masih berani mengizinkanku tetap berada di sisinya. Entah bagaimana akhir kisah cintaku dengannya nanti.
Happy ending kah? Atau sad ending? Lalu bagaimana dengan takdir yang sudah digoreskan Tuhan? Apa aku masih bisa berusaha mengubah takdir agar sesuai dengan keinginan dan harapanku? Cintaku kepada Kak Dinan benar-benar membuatku gila.